Katanya kamu udah ngerasain di Madinah. Iya. Aku pengen slow living di Madinah. Gimana dong? Di sana dingin, terus kotanya enak aja gitu. Kayak calm gitu gak sih? Kayak calm aja, calm. Alhamdulillah. Iyalah ada Nabi Muhammad di sana. Gitu ya. Beneran kayak aduh. Udah damai aja. Damai aja gitu di sana. Assalamualaikum Kak Maya. Waalaikumsalam Kak Nurlita. Sudah selesai, kita benerin rambut. Apa ya? Semangat Kak Maya hari ini. Ya, semangat. Semangat chance. Semangat hari ini. Belum sarapan. Kan gak usah cantik, banyak yang suka lagi. Enggak, emang gak dandan, cuma begini doang. Ini emang gak dandan gimana? Pagi Queen. Ini bukan Queen tadi. Udah sembuh batuknya. Udah say, alhamdulillah. Tapi kayak belum normal semua gitu. Alhamdulillah sehat kalau dia sehat. Ini sehat. Sedia aku sebenarnya. Ini
Aku live pakai handphone 11 sama aja ya. Burik nggak? Let's go. Jam 7 kurang seperempat. Salah-salah kamera. Ya iya sih, sama kamera sih. Sebelum hujan. Pakai burik itu kayak apa ya? Biasanya kalau agak no oke gitu loh. Jadi kayak burik gitu. Kayak abis. Enggak, aku males tuh ini mau rebus telur tapi kok udah ya belum balik nih. Makan telur rebus terus makan catering sehat gitu. Gak bawa aku kurmanya di Malang. Aku tuh kayak nggak begitu suka kurma ya, padahal kurma tuh oke loh ya. Kayaknya aku harus beli kurma buat sarapan. Kurma ajwa. Nggak sih ajwa. Okay, enough. Kok nggak makan gua aja? Oh iya ada buah. Mau makan anggur aja nanti. Ajwa yang hitam gak sih? Iya. Ajwa itu yang dari sana dulu.
Di Pakuan kakak. Pakuan mana? Di Surabaya. Aku masih di sana. Enggak. Terus ada siapa? Nggak ada siapa-siapa di sini. Alon. Ya anak mah sibuk. Dia nggak bisa ninggalin rumah. Nggak ada. Bokap siapa? Aku pikir bokap siapa? Kita tinggal ganti baju, terus prepare. Duh, kaca aku kemarin di mana? Di mana? Oh, di mana?
Udah jam 7 ya? Kamu udah gak perlu sosok bokap-bokap ya? Kenapa? Kamu mau jadi bokap? Kenapa aku tanya begitu? Kok ketikan kamu bisa begitu ya? Perspektif ya? Itu ada settingannya. Kok bisa beda gitu loh fontnya di aku? Kok bisa gitu? Dia spesial buat kamu. Gitu ya. Tapi menurutku Tuhan itu baik. Iya, lo udah mau lebaran loh. Puasa tanggal Februari bukan ya? 17 Februari bukan ya? Tanggal 14 ini ya. Valentine dong. Ulang tahun kamu dirayakan semua orang. Enak banget. Udah Valentine, udah dapat kado. Luar biasa. Absen dulu. Tanggal 19 puasa NU, mama dia tanggal 18. Oh, berarti 19. Emang beda-beda gitu ya? Kenapa beda-beda begitu?
Kamu NU ya? Iya, NU. No, NU is no. Mau beli bengkel tuh? Boleh. Ayo. Fan ini siapa ya? Nasabah aku jangan-jangan. Ayo. Aku jualin bengesuren. Mau tidak? Aswaja dong. Apa aswaja? Apa itu aswaja? Yang mau konsultasi financial boleh sama aku. Aku mau buka itu aja lah ya. Ngobrolnya mengenai keuangan aja kali ya. Mau ke Alfa, cakep-cakep banget sih. Siapa mau ke Alfa? Aku mau bekerja. Hari ini lumayan sibuk. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kevin Ayuni. Kita bahas mengenai keuangan ya. Dana darurat sebaiknya taruh di mana? Kalau aku konsultannya jangan lupa diversifikasi aset, jangan lupa beli asuransi, cover kesehatan yang nomor 1. Menteri Keuangan nanti tersinggung kalau bahas keuangan. Kita bahas masalah asuransi aja deh kayaknya deh. Gimana deh? Ya nggak sih? Menurut kalian asuransi itu penting nggak? Coba, asuransi penting nggak menurut kalian? Aku mau kasih edukasi penting banget, benar ya, karena biasanya itu banyak orang yang belum open mind mengenai asuransi. Biasanya itu orang-orang yang sudah pernah ikut dulu dan itu kayak kapok gitu loh. Yang penting kamu dasar gitu. Rata-rata orang yang ikut asuransi dan bilang kayak percuma ikut asuransi, rugi, itu adalah orang yang ikut asuransi unit link yang dianggap sebagai investasi tabungan ya. Jadi berbeda. Kalau mau investasi aja. Kalau mau asuransi. Jadi jangan dijadiin satu karena itu hasilnya udah pasti beda, tujuannya beda. Nah biasanya itu orang itu digabung aja karena biasanya belum paham banget. Jadi ikut asuransi itu kayak investasi. Jadi begitu nanti jangka waktu tertentu udah selesai bayar atau apa, nuntutlah, kok duit gue berkurang banyak, kemana duit gue hilang. Itu rata-rata. Ruginya di mana coba Kak? Ya intinya kalau mau ikut asuransi, pure yang cover asuransi, jangan menganggap itu investasi gitu. Asuransi itu kayak BPJS guys, kalian bayar tapi duitnya hilang kan, ya nggak? Kalian nggak terjadi apa-apa ya, kalian nggak akan nikmati BPJS. Kalian mau nikmatin kalau kalian mau sakit, ya.
Tapi betul, iya. Jadi kalau ikut insurance itu ya anggap aja kayak ikut BPJS. Jangan mengharapkan duit balik atau duit lu berkembang di investasinya. Meskipun yang kamu ikutin itu insurance-nya itu memang investasi ya. Maksudnya ada investasinya. Itu pasti diinvestasikan sama si manajer investasinya insurance gitu. Tapi jangan berharap duit lu berkembang di sana. Kenapa? Karena itu ada uang pertanggungan. Gitu. Udahlah, aku mau bahas masalah asuransi aja lah. Kalau aku mau openin mind orang yang belum open sama insurance ya. Gue nggak sakit-sakit, duit asuransi gue kemana? Nah, ini pertanyaan salah satunya ya. Jadi asuransi itu kayak BPJS, aku bilang lagi. Emang BPJS kamu duitnya balik? Enggak kan? Ya enggak? Buat apa? Kenapa bayarnya murah? Kamu bisa di cover kayak gitu. Asuransi juga sama, sistemnya kayak istilahnya apa ya, gotong royong gitu lah ya, semua pemegang asuransi. Misal kamu ikut asuransi AIA, pagi Mbak Mai, halo, pagi Jahit, udah hampir 20 tahun. Nah betul, emang kamu mau sakit? Kalau kamu mau dimatiin kamu harus sakit. Mau? Kalau gue sih ogah. Jadi bersyukurnya ya, yaitu sistem kayak apa sih namanya, makanya jangan sakit itu nggak enak say ya, sakit itu nggak enak beneran. Aku batuk aja suara habis aja udah bingung, udah aduh, udah ngerasa kayak oh my god, susah mau ngomong, susah mau ketemu orang, susah mau telepon, susah ya nggak. Duitnya kemana? Ngerti nggak duit kalian kemana? Insurance. Jadi asuransi. Dan asuransi buat apa? Jadi asuransi itu kalian semua bayar duitnya buat orang yang sakit gitu loh. Yang sakit ya pakai duit itu. Jadi kayak uang bersama gitu loh. Kenapa begitu? Kalian di cover kan? Misal nih, aku ada ikut asuransi aku kesehatannya AIA, unit link ya. Itu per tahun 24 jutaan lah ya, atau sebulan 2 jutaan lah, anggap segituan, mami segitu. Aku covernya pilih berapa? Aku pilih covernya 2M per tahun. Jadi kenapa 2M per tahun covernya? Itu bukan mengharap sakit loh ikut asuransi itu. Biasanya ada yang ngomong begitu, ikut asuransi itu sama aja lo ngarep sakit. No, malah biasanya kalau udah ikut asuransi itu jarang sakit. Cover aku 2M per tahun, aku sakit kalau nggak ketemu. Jadi covernya 2M itu maksudnya apa per tahun? Jadi misal dirawat inap, misal nih ada sakitnya, rawat inap di rumah sakit ya, itu aku bisa di cover sampai 2M per tahun. Dan per tahun itu akan riset terus, ngeriset. Jadi nggak 2 tahun seumur hidup, enggak, per tahun akan meriset gitu. Asuransi ada UP jiwanya nggak? Ada, pasti ada. Kalau aku beli kesehatan, fokus ke kesehatan, jadi UP jiwa aku sangat minim, kayak cuma 100 juta. UP kesehatan buat apa? Kalau misal terjadi resiko meninggal dunia, itu akan duit keluar buat keluarga, buat ahli waris yang lu tulis di polisnya waktu awal ikut gitu. Lumayan ya kan, sampai 2M ya. Aku memang pilih, tapi Indo only. Aku Indonesia only. Asuransi itu bisa cover sampai pilihan kamu, Asia bisa, seluruh dunia bisa gitu, kecuali Amerika gitu bisa pilihan. Dan pasti kalau kamu ambil itu pasti preminya juga lebih mahal. Kalau aku Indonesia only, preminya segitu untuk usia aku. Selesai gitu. Sekali lagi, jangan dicampurin asuransi sama investasi, karena hasilnya nggak akan pernah bagus. Nah itu biasanya yang salah orang ya, ngomongnya nabung tapi tiap bulan nabung gitu, tiap tahun nabung.
buat investasi, nanti bayarnya 7 kali. Itu udah konsepnya udah salah gitu. Tapi jujur Li, biasa kalau jual di orang-orang jualan di bank-bank ya, di perbankan, salah satu bank terbesar di Indonesia, itu yang banyak komplain kan bank terbesar itu kapan hari? Unitlink. Kebetulan aku juga udah pernah kerja di sana dulu gitu. Itu komplainnya di 2018an kalau nggak salah ya. Itu komplain gede-gedean tuh masalah Unitlink kan, sampai akhirnya OJK tidak menyarankan Unitlink jualnya. Sekarang asuransi semua sekarang dibuat sebisa mungkin tradisional. Kenapa? Karena banyak komplain. Karena mindsetnya orang itu ada yang nggak paham gitu, ada yang belum paham gitu. Ikut asuransi dikira tabungan. Nah, beda sekali kalau kalian tabungan, kalian nabung tiap bulan 500.000, setahunnya bisa 6 juta ya. 6 juta, misal kalian let's say kalian bayar minimal 7 tahun, biasanya gitu tuh programnya. Pasti ada yang ikut nih dulu di bank-bank terbesar itu. Jadi ngitungnya langsung dihitung gitu, kayak nabung 12 juta setahun, 6 juta setahun kali 7 tahun. Jadi gue keluar uang 42 juta. Nanti setelah tahun ke-7 gue bisa cair. Memang bisa, asuransi juga bisa dicairin tanpa ada penalti. Tapi hasilnya nggak mungkin 42 juta. Ya, nggak mungkin kalau kalian segitu. Kenapa? Karena kalian selama dari awal tahun pertama sudah ikut ada namanya uang pertanggungan, dan itu ada biayanya. Insurance itu tiap bulan ada biaya. Biaya itu tergantung apanya? Tergantung usia. Semakin bertambah usia, biasanya akan semakin mahal biayanya. Itu yang biasanya orang nggak ngerti. Orang ngertinya, gue nabung doang. Gue nabung, duit gue habis. Gue keluar 42 juta, ininya betul. Terus belum ada akuisisi, namanya asuransi ada akuisisi itu. Gue harus tahu, itu kayak basicnya insurance itu harus tahu. Ya, kalian Gen Z, Gen Z deh, pasti ada biaya potong, betul ada biayanya. Nah itu makanya, jadi nggak bisa disamain sama investasi. Kalau mau investasi aja di mana? Di bonds, di reksadana. Nah gitu. Jadi harus dipisah-pisah kantongnya, jangan dipukul rata. Kalau mau lihat juga kita profil dari diri kita, bisa nggak kita terima resiko? Kalau enggak ya udah masuk aja deposito. Kalau memang bisa terima resiko, bisa ikut yang lain-lain. Tunggu sebentar, aku ganti baju dulu. Seru ya bahasa asuransi ya. Yang mendaki pegunungan Himalaya. Jadi jangan dicampur adukin guys. Itu yang suka banget salah. Terus ujungnya komplain. Pernah kerja di asuransi? Pernah dong. Aku di perbankan, insurance, semuanya udah pernah aku jajaki. Jam terbang